tanda tangan. Saya ingin mengutip Pak SBY sempat bilang, Anies menyampaikan kepada saya dan didengar oleh semua. Awal September ini berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya Capres dan Cawapres. Mohon maaf sekali, kalau boleh saya sampaikan, sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apapun, baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri maupun dengan Pak SBY. Tidak ada percakapan nama, dan itu saksinya banyak sekali. Mohon maaf sekali, saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya, bahwa tidak ada percakapan nama. Betul bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? Alasannya logis. Alasannya adalah untuk kampanye perlu waktu. Tidak cukup kalau nanti mepet waktunya. Jadi alasan logis. Nah, tetapi tidak ada kesepakatan itu. Bahkan saya ingin garis bawahi di sini. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Kemudian terjadilah deadlock gitu. Hari Selasa sore. Dengan terjadinya deadlock itu selesai. Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin tentang pertemuan yang hasilnya buntu. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Oke. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah, ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable. Tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Oke, kalau gitu malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman. Waktu itu beliau saking lelahnya itu beliau udah tidur atau dipijat malam itu kecapean. Saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang, ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat. Mencoba malam itu ketemu. Sampai setengah 2 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Lalu besok paginya Pak Dirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Oke. Menyampaikan progres ini. Dan tujuannya untuk saya bertemu. Untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon. Dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Tapi materialnya cocok bahwa ini adalah sebuah opsi yang menarik. PKB bisa bergabung. Oke. Itu Demokrat tidak bisa berjumpa. Hari Rabu sesungguhnya saya terjadwal berangkat ke Jombang yang sudah dijadwalkan 10 hari sebelumnya, bertemu dengan kiai-kiai di Jombang. Ada 4 pondok yang didatangi. Nah, saya tunda berangkat ke Jombang supaya bisa bertemu dengan pihak Demokrat. Dan selama ini kalau mengatur pertemuan itu cepat. Udah, kali itu tidak bisa. Tidak ada waktunya, tidak ada kabarnya, lewat ajudan tidak, lewat itu tidak berhasil. Kami sabar menunggu sampai malam. Hari Rabu malam itu tidak dapat waktu. Ya sudah, kalau begitu kita cek besok. Pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya saya putuskan hari Kamis pagi saya berangkat ke Jombang karena siangnya akan pulang. Lalu ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore. Tapi karena pesawat delay digeser jam 6, kemudian pertemuannya digeser lagi jam 7 dan akhirnya tidak jadi bertemu. Dibatalkan pertemuannya, saya tidak diterima untuk bertemu. Ya sudah, kalau begitu kita coba lagi nanti besoknya. Nah, di sore itu keluarlah rilis dari Partai Demokrat yang kami juga terkejut membacanya.
Jadi kronologisnya kira-kira seperti itu. Tapi di balik itu semua ya, nah ini semua kan bisa kata A lawan kata B. Oke? Kata A lawan kata B. Tapi faktanya ini terjadi secara cepat, kebetulan yang kita tidak mengira. Coba bayangkan, ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Gus Imin, itu hanya sejam 2 jam sebelum ada deadlock. Yang deadlock juga, yang tim 8 juga tidak tahu bahwa Pak Surya Paloh akan ketemu Gus Imin. Dan saya juga tidak yakin bahwa tim 8 itu sudah melaporkan hasil pertemuannya dengan baik Nasdem kepada Pak SP, Pak Surya Paloh, maupun pihak Demokrat kepada Pak AHY. Karena peristiwa itu kan terjadi hari Selasa sore. Jadi ketika Rabu pagi itu ada percakapan tentang PKB, itu seperti sesuatu yang terjadi hampir bersamaan. Dan banyak yang tidak sadar bahwa terjadi ketidaksepakatan tuh hari Selasa sore yang sudah disampaikan, oke, kalau begitu silahkan ambil opsi yang lain gitu kira-kira. Oke.